Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ketiga, yang pada sebelumnya kita itu mempelajari cara membuat form dan penginputan data. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari perhitungan aritmatika atau kita bisa membuat kalkulator. Oke, langsung saja kita buka text editornya. Biar mudah tidak berantakan, teman-teman bisa membuat folder baru di dalam folder belajar. Kita buat materi 2. Kita buat aja di draftnya langsung. Kemudian kita buat filenya main.py. Nah, kemudian kita buat file baru dengan sini kita buat file baru, kita buat belakangnya itu .cafe karena kita pakai Kiwi, jadi itu belakangnya .cafe. Kita buat namanya kalkulator. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini. Jadi nanti di file ini kita melakukan panggilan di main.py. Jadi nanti di sini fungsi utamanya dia kemudian memanggil dari kalkulator.cafe ini. Jadi kita buat desainnya di kalkulator.cafe. Oke, langsung kita buat. Yang pertama kita buat desain atau tata letak dari kalkulator. Kita buat sini. Kemudian kita buat font size-nya 18. Nah, jadi kita buat font size ini kita buat 18 nanti untuk ukuran dari tulisannya. Kemudian kita buat layout dari kalkulator yang berbentuk persegi. Nah, jadi nanti di sini kita masukkan ID-nya. Jadi fungsi ID ini untuk memanggil dari nama file di kalkulator.cafe ini, nanti dipanggil di main.py ini. Kita buat sini ID-nya kalkulator. Jadi teman-teman jangan sampai salah dalam huruf besar atau huruf kecil. Kita buat di sini kalkulator huruf kecil semua.
kemudian display, harusnya kita buat heading, kita buat 10 space kita buat 10. Kemudian kita buat input displaynya untuk hurufnya, untuk membuat button di setiap huruf seperti kalkulator. Kita contohkan aja di sini. Kita buat nanti layoutnya untuk angka seperti kalkulator di sini. Jadi kita buat box layout. Bukan orientation, kita ganti text input, ID 3. Font size-nya kita buat 32. Ya 32 aja kita buat font size-nya. Kemudian multi lainnya kita nonaktifkan atau kita buat false. Oke, kemudian kita lanjut pembuatan tombol untuk angkanya. Jadi nanti ketika kita pencet tombolnya, dia akan tampil angka yang sesuai dengan tombol yang kita tekan. Jadi kita buat box layout, orientationnya kita hapus, jaraknya kita kasih 10, dan kemudian cast button. Nah, kita buat teks. Kita lihat dulu kalkulatornya. Nah, jadi untuk desainnya yang paling atas kita buat dulu untuk angka 789. Jadi sini kita buat teksnya 7 on press entry.text. Kemudian kita pastikan aja. Tujuh, 8, 9. Kita buat lagi. Ini
kita buat tambah. Oke, kita lihat di kas button, jangan sampai ada yang salah. Kemudian ini kita copy, kemudian kita pastikan di bawahnya. Salah. Nah, kemudian kita ganti jadi, kita lihat dari kalkulator 456, kemudian tadi kan tambah kan, ini kita buat kurang juga, 4 5 6 tambah, kita ganti jadi minus atau kurang. Nah, kemudian kita copy lagi. Spasinya kita buat 10 juga, kemudian ini kita ganti jadi 1 2 3. Ini udah kurang, sekarang kita buat untuk perkalian. Nah, kemudian kita copy, kita pastikan lagi. Kita buat lagi, kita lihat lagi desain dari kalkulator di laptop. Nah, jadi kita buat fungsi C ini. Fungsi C ini untuk mengclearkan atau menghapus. Kita ganti lihat desainnya perlu kita pakai di tengah-tengah. Button untuk angka 0 belum kita buat, kemudian sama dengan sama pembagian. Ini button 0 kita buat sama dengan sama terus pembagian atau bagi. Untuk kita lihat lagi dari atas. Nah, untuk fungsi di box layout yang terakhir ini, yang untuk button clearnya, kita buat fungsi entry.text sama dengan kita buat kutip 2. Jadi kita buat clear dia atau kosong. Untuk button nolnya tetap sama dengan entry.text nya kita ganti nama file ini. Fungsi pemanggilannya kita buat press entry ganti kalkulator calculate per
perhitungan entry.text calculator.calculate entry.text. Nah, kemudian masuk ke pembagiannya, tetap sama fungsinya. Nah, kemudian kita masuk ke file main.py. Di sini seperti biasa kita inputkan importnya. From kv.config import config. Grid layout import grid layout import kv from sini kita buat versinya 2.0 versi dari Kivy ya, dengan config.set. Ini untuk menyeting dari framework dari Kivy nya. Biasanya ini bawaan langsung dari Kivy yang kita inputkan manual, karena berbeda dengan Java. Kalau dari Python ini kita membuat layout itu secara manual. Kalau dari Java itu drag and drop aja. Ini graphics. Resizable. No. Dan kita copy. Untuk konfigurasinya tetap sama, grafik. Sekarang kita ganti ini lebarnya, kita buat lebarnya 400. Kita copy. Ini kita ganti jadi tinggi. Kita buat 400 juga. Nah, kemudian kita buat kelasnya, kelas grid. Dia masukkan fungsi dev tadi kita buat di sini calculator.calculate. Ini kita copy
calculate self calculation. Lalu kita masuk seleksinya if calculation, kemudian try self.display text sambungan str F1 calculation. Nah, kemudian kalau ada try masuk ke exception self.display atau buat error. Jadi kalau gagal dia akan tampil error. Kemudian kita buat kelasnya lagi, kelas untuk fungsi pemanggilannya. Jadi kita buat kelas kalkulator .app jadi kita buat fungsi def will serve. Create layout. Nah, kemudian kita panggil dia kan apps. Kan apps sama dengan kalkulator apps. Sama dengan apps.run. Nah, kita coba dulu. Nanti kalau ada yang error bisa kita perbaiki. Di baris 9 graphics with 400. Kita tambahkan petik satunya. Kita coba lagi run. Baris 25 create layout. Kita hapus, coba lagi. Di baris 8 ini ada yang typo, kurang hanya graphics. Kita coba dulu.
text input ID entry false, multiline false. Sini kita lihat kembali box layout calculator.cafe baris 13 ID entry. Sini kita lihat entry. Di sini coba kita rapikan dulu, karena kalau di Visual Studio Code biasanya itu letak spasinya berpengaruh. Jadi ini kita susun, kita coba run baris 11 sampai 15, tunggu lagi. Nah, kemudian 16 sampai 20. Jadi kalau ada yang error kita susun aja 16 sampai 20. 17 box layout. Nah, jika sudah selesai disusun, ini kita susun. Jadi teman-teman bisa menirukan tata letaknya. Jadi spasi dan cast button ini sejajar, box layoutnya harus sejajar dia. Kemudian text dan on press juga harus sejajar. Nah, coba kita running lagi, kita lihat errornya. Nah, kemudian dia akan pasti berhasil. Jadi kalau teman-teman menggunakan text editor Visual Studio Code, pastikan tab atau spasinya sejajar. Jadi untuk box layoutnya harus sejajar dengan box layout yang lainnya. Kemudian text input sejajar dengan spasi dan cast button. Jadi setiap cast button ini letaknya sama. Kemudian teks dan on press juga letaknya sama sampai yang di bawah. Nah, coba kita inputkan. Nah, dia sudah tampil desain kalkulatornya. Coba kita inputkan apakah fungsinya bekerja atau tidak. 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, coba kita gunakan fungsi dari C atau clearnya, berhasil ya. Kemudian 7 kurang 1 sama dengan 6. 7 kali 1 sama dengan 7. 7 kali 2 sama dengan 14. 7 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, di sini masing-masing fungsinya berhasil. Coba kita tekan banyak angka, kita gunakan fungsi clearnya. Nah, jadi untuk
desainnya. Yang pertama kita buat tadi. Nah, di sini kita gunakan spasinya 10. Jadi untuk ukuran kotaknya ini 10, jadi kita buat sama aja. Kemudian untuk teksnya, nah untuk button atau teksnya yang untuk hurufnya, jadi tata letaknya itu kolom. Ini di setiap kolom, jadi kita buat itu per baris. Kalau kolom dia ke bawah, kemudian kita buat berbaris. Jadi setiap barisnya itu kita inputkan dimulai dari 7. Nah, teman-teman bisa terserah untuk penomorannya. Nah, tapi di sini kita coba menggunakan menurut standar dari kalkulator. Untuk penomorannya dimulai dari 1 itu di bawah, kemudian angka berikutnya makin tinggi ke atas ke arah kanan. Jadi 1 sampai 9 dia ke arah kanan. Kalau itu menurut standarnya. Tapi teman-teman boleh untuk mempelajarinya merubah tata letak dari angka di kalkulator desain yang ini. Oke, kita close. Teman-teman bisa lihat codingannya di sini. Jadi di sini abang tampilkan. Supaya teman-teman bisa melihatnya dan langsung mengaplikasikannya di text editor masing-masing. Nah, mungkin sampai di sini materi kita pada pertemuan kita yang ketiga ini tentang perhitungan aritmatika. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita lanjutkan materi berikutnya pada minggu depan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.